Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Lili Siti Khadijah. Kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai materi tren dan kebijakan kesehatan. Oke. Nah, ini. Nah, sebelum kita masuk kepada tren dan kebijakan kesehatan, kita harus mengetahui dulu apa sih kebijakan kesehatan itu. Nah, kebijakan atau policy itu adalah sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Kemudian kalau kebijakan publik atau public policy adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Kemudian kita merujuk pada kebijakan kesehatan atau health policy. Itu adalah segala sesuatu untuk mempengaruhi faktor-faktor penentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dan bagi seorang dokter, kebijakan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan. Ini diambil dari definisi Wolf tahun 1994. Oke, mengapa sih kebijakan kesehatan itu penting? Banyak hal yang mendukung kenapa kebijakan kesehatan itu dianggap penting. Pertama, sektor kesehatan merupakan bagian penting dalam perekonomian di berbagai negara. Kemudian kesehatan mempunyai posisi yang lebih istimewa dibanding dengan masalah sosial lainnya. Yang ketiga, sektor kesehatan dapat dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Contoh, politik, kemiskinan, dan lain-lain. Yang keempat, kebijakan kesehatan itu bisa memberi arahan dalam pemilihan teknologi kesehatan. Nah, faktor kontekstual yang mempengaruhi kebijakan ada 4 faktor. Pertama, faktor situasional, yaitu faktor yang tidak permanen atau khusus yang dapat berdampak pada kebijakan, contoh kekeringan. Kemudian faktor struktural, yaitu bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah, misalnya sistem politik, ya. Yang ketiga, faktor budaya. Ini juga merupakan faktor kontekstual yang mempengaruhi suatu kebijakan, yaitu faktor yang dapat berpengaruh seperti hierarki, kemudian gender, stigma terhadap penyakit tertentu. Yang terakhir yaitu faktor internasional atau faktor eksogen. Faktor ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan antara negara dan mempengaruhi kemandirian dan kerjasama internasional di dalam kesehatan. Nah, ruang lingkup administrasi kebijakan kesehatan ada beberapa, ya ada 7. Pertama, kebijakan kesehatan itu sendiri atau health policy. Yang kemudian ada hukum kesehatan atau health law. Kemudian juga terkait erat dengan ekonomi kesehatan atau health economic. Kemudian juga ruang lingkup administrasi kebijakan kesehatan juga terkait dengan manajemen tenaga kesehatan atau health manpower. Kemudian juga terkait erat dengan health economic, ya, ada 2. Kemudian manajemen tenaga kesehatan atau health manpower dan administrasi rumah sakit atau hospital administrations. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kebijakan kesehatan, alangkah baiknya kita melihat dulu visi dan misi presiden kita untuk masa atau periode 2020 sampai 2024 nanti. Karena semua akan tergantung dari visi dan misi kepala pemerintahan di suatu negara. Nah, untuk itu kita harus paham dulu visi dan misi Presiden RI saat ini adalah visinya terwujud Indonesia maju dan yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, apa yang terkait dengan kesehatan itu tercantum di dalam misi. Misi pertama yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Jadi, untuk bidang kesehatan akan terkait dengan misi pertama, dengan yang disebutkan sebagai peningkatan kualitas manusia Indonesia, ya. Kemudian kita lanjut kepada arah rencana jangka panjang dan pembangunan, ya, tahun 2020 sampai tahun 2024. Kita harus melihat untuk pembangunan kesehatan itu sendiri ada di mana. Nah, di sini ada 3 kunci dalam pembangunan. Pertama adalah struktur perekonomian yang kokoh,
kemudian keunggulan kompetitif wilayah, dan SDM yang berkualitas. Nah, pembangunan kesehatan ini akan mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita ke arah kebijakan pembangunan manusia ya, sesuai dengan prioritas kerja dari Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Kita ada isu strategis di bidang kesehatan, ada 4 poin. Pertama, fokus terhadap eliminasi stunting atau menghilangkan penyakit stunting di muka bumi Indonesia. Kemudian juga menurunkan AKI dan AKB. Yang kedua adalah sistem jaminan kesehatan nasional. Ya, harapannya semua penduduk atau warga negara Indonesia memiliki atau terdaftar di dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Kemudian yang ketiga, adanya penguatan pelayanan kesehatan kaitan dengan akses dan mutu pelayanan. Yang keempat, ketersediaan obat dan alat kesehatan. Ini merupakan 4 isu strategis di bidang kesehatan untuk pembangunan kesehatan di tahun 2020 sampai 2024. Oke ya, kaitan dengan tadi masih dengan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah ya. Kita di bidang kesehatan ini tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Nah, ini adalah tujuan utama atau arah dari kebijakan pembangunan di bidang kesehatan sampai dengan tahun 2024. Nah, ada prioritas program yang diprioritaskan dalam rangka menuju atau mencapai tujuan pembangunan kesehatan ini. Pertama adalah program peningkatan kesehatan ibu, peningkatan kesehatan anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Ya, untuk subindikatornya adalah penurunan kematian ibu bayi, peningkatan akseptor KB, dan kesehatan reproduksi. Nah, yang kedua adalah program percepatan perbaikan gizi masyarakat. Di sini tujuannya adalah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Yang ketiga, peningkatan pengendalian penyakit. Nah, pokok poinnya adalah mengendalikan penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular. Kemudian juga strategi yang keempat adalah pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau yang kita kenal sebagai GERMAS. Di sini ada 2 pokok poinnya, yaitu mengembangkan lingkungan sehat serta penguatan promosi dari gerakan masyarakat hidup sehat itu sendiri. Yang terakhir itu penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat serta makanan. Ada 5 pokok poin di sini. Pertama, penguatan dan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan peningkatan kompetensi dan tenaga kesehatan, kemudian pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan penguatan tata kelola pembiayaan, penelitian, dan pengembangan kesehatan. Ya, ini adalah strategi dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan sampai dengan tahun 2024. Nah, ini di sini adalah sistem kesehatan nasional ya. Sistem kesehatan nasional ini terdiri dari 7 indikator. Indikator pertama adalah upaya kesehatan. Kemudian ada kegiatan penelitian pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, kemudian peningkatan kualitas dari SDM kesehatan, farmasi alat kesehatan makanan, manajemen, dan informasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Nah, sistem kesehatan nasional ini dalam rangka meningkatkan standar SPM ya, standar pelayanan minimal ya, untuk meningkatkan cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage ya, di mana cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage ini menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif, sehingga tujuan besarnya adalah Indonesia sehat ya. Seperti itu dengan program unggulannya tadi, gerakan masyarakat hidup sehat dan pendekatan keluarga. Oke, ini juga penjelasan dari arah kebijakan Kementerian Kesehatan ya. Pertama, penguatan pelayanan kesehatan primer. Yang kedua,
pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup dan intervensi secara kontinum, yaitu dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan penekanan pada kegiatan promotif dan preventif. Kemudian selanjutnya, penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral dalam pembudayaan Germas. Jadi kegiatan Germas ini melibatkan semua sektor yang ada di dalam pembangunan. Kemudian guna mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular. Nah, selanjutnya penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh guna mencapai cakupan kesehatan semesta atau tidak ada seorang pun yang tertinggal di belakang atau no one left behind ya. Yang terakhir, peningkatan sinergisme lintas sektor antara pusat dan daerah untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas. Termasuk di dalamnya adalah integrasi lintas program dengan pendekatan keluarga atau PISPK ya. Oke, selanjutnya, nah ini kita kembali ke tujuan pembangunan kesehatan yang tertuang di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 ya, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana dirumuskan bahwa untuk meningkatkan tujuan dari pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Ya. Dengan cara melakukan pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Ini merupakan tujuan pembangunan kesehatan yang tertuang di dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, penguatan pelayanan kesehatan primer atau primary health care dilakukan dengan 3. Pertama, memperkuat sistem kesehatan. Kemudian memberikan areal yang luas untuk promotif dan preventif. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan kesehatan semesta atau universal health care untuk mencapai SDGs ya. Kemudian tujuan utamanya yaitu tentunya upaya mencapai masyarakat dan sejahtera di seluruh tingkatan usia. Nah, kita lihat sekarang kebijakan yang telah dihasilkan. Contoh kebijakan-kebijakan kesehatan yang telah dihasilkan selama masa pembangunan di Indonesia ya. Nah, ini adalah contoh kebijakan yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Di sini tentang pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sadar sehat ya. Nanti diharapkan ini sudah ada ranah dalam pelaksanaannya, ranah pusat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh nasional dan internasional, kelompok masyarakat, kemudian ada organisasi swadaya masyarakat serta dunia usaha tingkat nasional dan internasional dalam wujud masyarakat sadar sehat. Kemudian provinsi di sini sudah ranahnya adalah pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi ya. Untuk sama tujuannya adalah mewujudkan masyarakat sadar sehat, dan di kabupaten juga sama yaitu melalui tokoh kabupaten sehingga tujuannya sama juga meningkatkan atau mewujudkan masyarakat sadar sehat. Ini adalah contoh undang-undang di dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian kebijakan umum nomor 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005 sampai 2025, yaitu menetapkan arah pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Kemudian tadi disebutkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di situ menyebutkan pemberdayaan atau memberdayakan dan mendorong peran aktif dalam segala bentuk upaya kesehatan. Nah, Undang-Undang nomor 23 juga tentang pemerintah pusat daerah terkait tadi pemberdayaan masyarakat. Sudah ada pembagian ranah-ranahnya. Di pusat itu lebih memberdayakan tokoh pusat, di provinsi tokoh provinsi, dan di kabupaten juga memberdayakan tokoh kabupaten untuk menciptakan masyarakat yang sadar hidup sehat. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di sini juga ada membahas mengenai kewenangan desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini juga ada Undang-Undang
nomor 40 tahun 2007. Ini tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial atau CSR ya. Community Social Responsibility, dan juga menjadi faktor pendorong meningkatnya sumbangan perusahaan. Jadi dalam hierarkis undang-undang yang paling kuat adalah undang-undang. Yang kedua mungkin nanti adalah peraturan presiden. Yang ketiga nanti peraturan menteri dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian, di sini juga ada peraturan pemerintah nomor 43 tentang pelaksanaan undang-undang desa. Di situ disebutkan di dalam dana desa itu harus menjadi pendorong terjadinya pemberdayaan masyarakat desa, di mana pembiayaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan posyandu didanai oleh dana desa. Sama halnya dengan PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, ini dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ya, sudah tertuang di sana bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat juga digunakan atau bisa menggunakan alokasi dari dana desa. Nah, ini ada peraturan presiden nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional dengan fokus pembangunan kesehatan itu ada dua, yaitu pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, ini juga kebijakan teknis, ada peraturan Menteri Kesehatan PMK nomor 65 tahun 2013 ya tentang pedoman pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Kemudian PMK 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Kemudian juga ada Permendes ya, PDT tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Di sana ada pasal 6 dan pasal 11 yang mengatur penggunaan dana desa untuk kegiatan kesehatan. Oke, ini kebijakan teknis nasional ya, peraturan Menkes tentang pedoman PHBS, kemudian ada juga pengembangan desa siaga aktif ya. Di sini adalah kebijakan teknis dalam mengelola program kesehatan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya share di sini. Sahabat semua bisa memberikan komentar, kritik, pertanyaan, dan saran di kolom komentar. Saya tunggu sekali kritik dan sarannya. Semoga sharing diskusi kali ini bermanfaat untuk kita semua, bisa meningkatkan wawasan dalam bidang kesehatan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.